Halo guys, kenalkan nama saya Pondra dan kali ini saya lagi di sebuah coffee shop. Nah, rencananya hari ini saya mau wawancara sama ownernya. Silakan perkenalkan dulu mas, namanya siapa? Kenalkan, nama aku Andrew Fata, panggilannya Kiki. Sebenarnya aku bukan ownernya juga, jadi pas mau bikinnya tuh kayak patungan gitu loh mas. Di pemegang saham gitu ya. Ya pemegang saham gitulah istilahnya. Nggak 100% saya. Di awalnya ide bisnis kopi ini dari mana mas? Idenya tuh sebenarnya dari hobi. Dulu kan saya kan hobi ngulik-ngulik kopi gitu kan. Entah dari belajar dari ini itunya, terus udah merasa udah bisa, udah basicnya, terus kepikiran gimana rasanya kalau punya kopi shop. Jadi ada tantangannya tersendiri kan. Kalau kita udah punya kedai kopi kan jadi kayak ini harus beneran, ini harus Harus niat. harus yakin kalau bisa. Iya, karena pengen rasakan tantangan lah. Mungkin modal awalnya itu kerja apa dulu mas? Apa jadi barista juga? Ya, kalau saya saranin sih jadi karyawan dulu ya bro. Karyawan. Jadi yang punya, karena ya kalau kita nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba jadi yang ownernya, malah bingung sendiri nanti manajemennya kayak gimana, selebihnya kayak gimana. Yang penting jadi karyawan dulu baru jadi punya bikin sendiri gitu. Ya, kan di sini kan banyak coffee shop juga ya mas. Jadi kira-kira yang bikin beda apa ya buat marketingnya dari coffee shop ini? Kita targetnya itu orang-orang yang WFA gitu, work from anywhere. Jadi kan kebanyakan coffee shop di Jogja ini kan banyak yang kayak bertema culture, skena yang belum dicat, yang setengah bangunan gitu, batu-batannya. Kalau kita enggak, jadi kita lebih ke yang asri, nggak berisi. Jadi cocok lah buat orang-orang yang buat kerja yang WFA. Oke. Tantangan terbesarnya dari awal bikin? Tantangan terbesarnya tuh mas awal-awal sih, itu kan belum terkenal gitu kan. Jadi promosi yang lebih susah. Maksudnya susah. Paling mungkin dari relasi ke relasi gitu, dari post Instagram dan yang lain-lain. Tapi misal kayak post Instagram gitu ada bagian marketingnya sendiri juga nggak? Atau masnya sendiri mungkin? Oh, udah ada bagian sendiri. Dulu mungkin nggak ada, sekarang udah ada. Barangkali sekalian ini kalian marketing diri sendiri. Mungkin kalau marketing nanti yang konten kreatornya bilang ke saya dulu, kalau kayak gini kontennya bagus enggak. Nanti kita kalau saya setuju baru nanti. Terus sekarang masnya ngapain? Order doang? Cuma santai-santai atau bekerja? Ya kadang saya kesini ngecek. Kan saya juga ada kerjaan lain. Untuk mimpi kedepannya mau gimana Mas? Kedepannya sih saya punya beda tempat sih, jadi jadi sini lagi. Pindah tempat atau buka cabang? Bukan cabang dan pindah tempat. Soalnya saya pengennya di yang apa ya, yang tempatnya lebih ramai gitu loh. Ya. Tapi tidak mengurangi kesan untuk WFA-nya. Jadi masih tetap aman, nyaman gitu. Masih damai ya, masih sepi. Ya. Oke, boleh sih Pak. Mungkin untuk yang baru mau mulai gitu atau buka bisnis coffee shop, sarannya gimana? Saran buat orang-orang yang buka kedai kopi ya. Ya, Ini jadi karyawan dulu sih kata. Karyawan dulu. paling penting. Paling penting soalnya kalau kamu nggak punya apa-apa nih, terus kau cuma punya uang doang, Ya. terus kamu buka kedai kopi Langsung jebret. langsung jebret, terus kamu kan nggak tahu manajemen gimana,
pasokan biji kopi dari mana, ini itu dari mana. Jadi kalau jadi karyawan dulu sih. Soalnya kan kalau udah pernah jadi karyawan, jadi udah tau lah nanti kalau customer kayak gini, nanggepinnya kayak gini. Kalau biji kopinya nggak enak, ntar solusinya kayak gini. Nah, mungkin buat owner lain misal karyawannya salah terus cuma bisa marah-marah, padahal ownernya sendiri nggak tahu apa-apa, itu gimana pendapatnya mas? Itu parah banget sih kata gue. Soalnya ya karyawan itu kan juga pasti capek lah gitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak salah gitu. Jadi mending ditanyain dulu kenapa kok bisa bikin kesalahan. Kalau masih bisa diterima dan ditoleransi ya nggak apa-apa. Mungkin ditegur aja, tegur surat peringatan gitu kan. Mungkin contohnya yang seharusnya kalibrasi malah nggak kalibrasi, nah itu ditegur dulu kenapa gitu kan. Terus dia tata jawabnya karena sakit atau gimana ya nggak apa-apa gitu. Kayak mungkin itu aja untuk wawancaranya. Terima kasih buat Mas Putra. Ya sama-sama.